orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan hukuman 5 hukuman. 5 hukuman sekaligus. Yang pertama, hukuman pertama apa? Batal puasanya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu adalah dia terjerumus kepada dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar. Hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga, meskipun dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka dia tidak boleh makan dan minum kecuali dia menunggu sampai waktunya berbuka puasa dan dia tidak mengulanginya. Ini hukuman yang ketiga. Hukuman yang keempat, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, hukuman yang keempat adalah wajibnya membayar kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Di pertemuan kemarin ya sedikit kita membahas tentang orang-orang yang dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ada berapa orang kemarin yang dibolehkan tidak berpuasa? Ada berapa orang, ada ingat nggak? Yang dibolehkan tidak berpuasa? Sakit, safar, hamil menyusui, lanjut usia, kemudian apa lagi? Yang safar, yang sakit, yang lanjut usia, yang hamil dan menyusui, satu lagi apa? Hah? Kalau pekerja berat itu ya harus dijelaskan, yang dijelaskan oleh para ulama. Tentu apabila pekerjaannya berat itu memang harus disesuaikan. Meskipun dia pekerjaannya berat, dengan kewajiban itu harus seirama, harus sejalan. Bukan karena dia pekerjaannya berat akhirnya dia meninggalkan puasa, enggak seperti itu. Ya, jadi harus seiringan, dan orang juga yang memberikan pekerjaan ya harus menghormati orang-orang mukmin yang mereka sedang berpuasa, jangan diberikan pekerjaan yang berat. Tetapi kalau seandainya terpaksa dia harus bekerja pekerjaan yang berat, tetapi pekerjaan berat ini membahayakan, bahkan mungkin bisa menimbulkan kematian, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau di luar itu, ya dia harus melaksanakan kewajibannya, menyempurnakan puasanya, dan dia juga harus menunaikan kewajibannya, yaitu pekerjaannya. Ya, hal yang kelima yang kemarin yang dijelaskan di antara orang-orang yang boleh mereka tidak berpuasa, yaitu adalah wanita yang haid. Ya, jadi ada 5 ya. Pertama yang safar, yang kedua sakit, yang ketiga wanita yang haid dan nifas,
yang keempat wanita menyusui dan hamil, dan yang kelima apa? Orang yang lanjut usia. Ya, mau laki-laki ataupun perempuan maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa ya, dengan kewajiban mereka, baik ada yang kewajibannya membayar fidyah, dan diantara mereka juga ada yang diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dia ditinggalkan, yaitu sebanyak hari yang dia tinggalkan. Bahkan di pertemuan kemarin juga ya, kita menjelaskan tentang keadaan wanita yang hamil dan menyusui ya. Benar nggak kemarin itu? Jadi wanita yang hamil dan menyusui ini boleh tidak berpuasa, tetapi dia ada 3 kondisi. Benar nggak? Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama seperti apa? Khawatir terhadap dirinya. Ya, dia khawatir terhadap dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia wajib membayar qadha. Tidak ada fidyah tapi membayar qadha. Ya, membayar qadha. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mughni oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian kondisi yang kedua adalah yang wanita yang hamil menyusui yang boleh tidak berpuasa, apa kondisinya? Khawatir terhadap janinnya. Ya, boleh. Yang ketiga itu adalah khawatir terhadap janinnya. Tetapi ini ada 3 kondisi juga. Dia boleh tidak berpuasa tapi dia ada 3 kondisi. Kondisi apa aja itu? Khilaf, ada perbedaan ulama di antara tentang penjelasannya itu. Kalau tadi khawatir kepada dirinya sendiri, dia harus apa? Mengqadha, dan dia boleh tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, apabila seorang hamil dan menyusui, khawatir atas dirinya dan anaknya, sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu', ya, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib untuk mengqadha tanpa tidak membayar fidyah. Kemudian kondisi yang ketiga itu apa? Wanita yang hamil dan menyusui, dia khawatir terhadap janinnya. Khawatirnya itu sesuai dengan diagnosa dokter ya, atau sesuai dengan sesuatu yang memang itu terjadi secara ilmiah, bukan hanya sekedar sangkaan saja ya. Maka pada kondisi ini wanita yang hamil dan menyusui khawatir terhadap janinnya atau anaknya, maka para ulama berbeda pendapat ya ketika mereka tidak berpuasa. Di antaranya pertama ya pendapat Hasan Al-Basri, pendapatnya Ar-Rabi'ah, pendapatnya Al-Auza'i ya, mereka mengatakan bahwasanya apa? Wajib baginya untuk qadha saja. Tetapi pendapat Sa'id bin Jubair ya, beliau mengatakan apa? Maka wajib baginya untuk fidyah saja. Tetapi mazhab di antaranya pendapat Mujahid dan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala atau Syafi'i, para ulama tersebut mengatakan apa? Wajibnya bagi seseorang mengqadha dan membayar fidyah. Ya, ini khilaf para ulama. Tetapi pendapat yang mendekati ya, pendapat yang kuat itu sebagaimana dijelaskan Ibnu Munzir ya dalam kitab Al-Ijma', bahwasanya pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah yang pertama, yaitu seorang perempuan yang hamil dan menyusui khawatir terhadap janinnya, maka wajib bagi dia untuk mengqadhanya saja. Ini pendapat yang dinilai Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma' mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian sampai situ ya kemarin ya, sampai apa? Yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka pada kesempatan ini ya kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, agar jangan sampai keliru. Ya, karena waktu kecil itu dulu ya, karena sering mandi di kali gitu ya. Sampai saya dikasih tahu kalau kamu mandi di kali itu jangan entong kekelepan. Entong teteleman. Ya jangan apa namanya? Ya itulah, jangan menenggelamkan atau mengguyur rambutnya ke kepala, maka itu bisa membatalkan, katanya seperti itu. Tapi pada dasarnya tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Bahkan ketika Fathul Makkah Rasulullah SAW dalam keadaan cuaca yang sangat panas, Rasulullah mengguyur kepalanya dan melanjutkan puasanya. Enggak tahu asal usulnya dari mana. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau orang mengguyur kepalanya itu membatalkan puasa. Enggak.
Ya kalau dia mengguyur kepalanya sambil mangap, airnya masuk sengaja ya mungkin batal. Kalau mengguyurkan saja enggak jadi masalah ya. Atau mungkin dulu yang tidak ada dalilnya, kalau dia orang mengupil katanya jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam katanya batal puasa. Ini kan apa namanya, pernyataan-pernyataan yang memang tidak ada dalilnya di situ. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya kalau orang mengupil terlalu dalam maka dia batal puasa. Enggak ada seperti itu ya. Nah, maka dari situ wajib bagi kita untuk mengetahui ya apa saja yang bisa membatalkan puasa. Ya, memang para ulama bersepakat tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang bahwasanya wajibnya menahan makan dan minum, kemudian berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Ini sudah kesepakatan para ulama, nggak ada yang berbeda. Dan kesepakatan ulama juga, meskipun ada yang berbeda pendapat, bahwasanya hal tersebut adalah membatalkan puasa. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskannya, bahwasanya telah jelas dalil secara ijma, secara kesepakatan tentang makan minum, kemudian berhubungan suami istri, kemudian haid dan nifas adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Dan di antara yang membatalkan puasa dari macam-macam yang banyak itu, salah satunya adalah jima. Ya, jima itu apa? Bersetubuh atau berhubungan suami istri yang dilakukan ketika siang hari di bulan Ramadan. Ya. Ini kesepakatan para ulama, bahkan Ibnul Munzir menjelaskannya tentang keharamannya kesepakatan para ulama apabila seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Makanya ya kita dibolehkan mencampuri istri kita, berhubungan suami istri ya di malam hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna fataba alaikum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bolehnya kita mencampuri istri kita, bolehnya kita berhubungan suami istri kapan? Di malam hari setelah berbuka puasa ya, atau sebelum terbit fajar kita dibolehkan mencampur istri kita. Kenapa? Alimallahu annakum takhtanuna. Allah itu tahu kalian itu tidak bisa menahan nafsumu. Allah mengetahuinya. Makanya Allah membolehkan. Kapan itu? Yaitu di malam hari. Bolehnya kita mencampuri istri kita masing-masing. Akan tetapi ketika seseorang mencampuri berhubungan suami istri di siang hari ketika bulan Ramadan, maka dia terjerumus dosa dan apa yang dilakukannya itu membatalkan puasa. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah menjelaskan, dulu kami pernah duduk-duduk di sekitaran atau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, datang seseorang yang dia langsung berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celakalah aku. Ya, mengatakan apa? Celakalah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang mencelakakanmu? Ada apa denganmu sehingga kamu mengatakan celakalah aku? Kemudian orang tersebut mengatakan, aku telah berhubungan suami istri, aku telah berjima, melakukan bersetubuh dengan istriku di siang hari padahal aku sedang berpuasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Apakah kalian atau apakah kamu memiliki budak yang bisa engkau bebaskan? Maka orang tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah.
Apakah kamu sanggup untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Orang tersebut, tidak ya Rasulullah. Apakah kamu mampu untuk memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang? Orang tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Siapa tadi yang bertanya tentang ini? Kemudian orang yang melakukan jima tadi mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bawalah kurma ini engkau sedekahkan. Kemudian orang yang melakukan jima ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, kamu perintahkan aku membawa keranjang kurma ini untuk disedekahkan orang-orang di sekitar aku, disedekahkan kepada orang-orang yang lebih miskin dari aku. Maka kata orang tersebut mengatakan, demi Allah tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Sampai Rasulullah SAW tersenyum sampai gigi gerahamnya terlihat. Maka Rasulullah memerintahkan apa? Sedekahkanlah kepada kerabatmu atau kepada saudaramu. Hadis ini menjelaskan, sebagaimana dikatakan Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Ijma' dan yang lainnya, dan ulama-ulama yang lainnya menjelaskan tentang haramnya seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika melakukan puasa Ramadan. Kenapa? Para ulama menjelaskan dengan hadis yang tadi menjelaskan, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan hukuman 5 hukuman. 5 hukuman sekaligus. Yang pertama, hukuman pertama apa? Batal puasanya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu adalah dia terjerumus kepada dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar. Hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga, meskipun dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka dia tidak boleh makan dan minum kecuali dia menunggu sampai waktunya berbuka puasa dan dia tidak mengulanginya. Ini hukuman yang ketiga. Hukuman yang keempat, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, hukuman yang keempat adalah wajibnya membayar kafarah. Membayar kafarat atau bahasa kita mah kifarat. Ya, membayar apa? Membayar kafarat. Membayarnya seperti apa? Hadis tadi menjelaskan. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Kalau tidak ada atau dia tidak bisa, maka bagi dia untuk apa? Untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, tidak sanggup juga, maka wajib bagi dia untuk memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Kifarat ini berlaku bagi orang yang melakukan hubungan intim ketika puasa di bulan Ramadan di siang hari. Adapun orang-orang yang mengqadha puasa Ramadan, yaitu puasa di luar bulan Ramadan, dia puasa, kemudian dia di siang hari dalam keadaan puasa melakukan hubungan intim dengan pasangannya, maka dia tidak diwajibkan atau tidak diperintahkan untuk membayar kafarat, tetapi puasanya batal. Ya, jadi kafarat ini berlaku kapan? Ketika dia melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri ketika puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa-puasa yang lainnya dia tidak perlu membayar kafarat, tetapi puasanya batal. Jelas ya? Jelas. Kemudian yang kelima, ya, hukuman yang kelima bagi orang yang dia melakukan hubungan suami istri, yaitu hukuman yang terakhir adalah menurut jumhur mayoritas ulama, maka wajib dia harus mengqadha puasanya. Meskipun ada khilaf. Ibnu Hazm itu mengatakan apa? Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya dia tidak perlu mengqadha karena tidak ada dalil yang jelas yang mana hadis yang tadi tidak memerintahkan untuk mengqadhanya. Allah alam, tetapi pendapat yang dinilai kuat itu adalah demi kehati-hatian, maka hukuman bagi dia wajib dia untuk mengqadhanya di hari di mana dia melakukan hubungan suami istri siang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan. Jelas ya? Ini hukumannya banyak ini. Bukan puasanya batal aja. Batal, dosa,
meskipun sudah melakukannya, nggak boleh makan dan minum. Ya, kenikmatan sesaat aja. Kemudian apa? Harus membayar kifarat atau kafarat. Kifaratnya seperti apa? Hah? Kafaratnya seperti apa yang harus dilakukan? Yang pertama? Yang pertama. Hah? Membebaskan budak. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan. Yang ketiga, boleh makan 60 miskin. Coba bayangin, puasa sebulan aja nggak sanggup menahan sesuatu yang diharamkan ketika berpuasa, nanti dihukum lagi suruh puasa 2 bulan baru kapok, nggak bisa bercumbu dengan pasangannya. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang harus membayar kifarat ini? Siapa yang harus membayar kafarat ini? Apakah laki-lakinya atau perempuannya atau dua-duanya? Hah? Dua-duanya. Menurut siapa ini? Menurut siapa ini dua-duanya? Masya Allah. Ada silang pendapat ya. Ada silang pendapat. Ada perbedaan pendapat di dalamnya. Pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama itu tidak wajibnya seorang perempuan untuk membayar kafarat ketika dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Jadi nggak ada kifarat. Kenapa? Karena dalam hadisnya jelas nggak ada perintah untuk perempuan membayar kafarat di situ. Ini pendapatnya siapa? Ini bukan pendapatnya saya. Ini pendapatnya Syafi'iyah dan salah satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pendapatnya Dawud ad-Dawahiri, ya, bahwasanya tidak wajib, tidak perlu membayar kafar. Tetapi pendapat yang kedua ini wajib membayar kafarat. Perempuan ini wajib juga membayar kafarat, bukannya sekedar laki-lakinya. Ini pendapat yang kedua. Tapi kapan wanita ini wajib membayar kafarat ini kapan? Apabila seorang perempuan menyetujui ajakan suaminya. Bisa diajak gitu ya, istrinya ini menyetujui, menerima aja gitu ya. Pak Dadan ini senyum-senyum aja Pak Dadan. Ketika suaminya mengajak kepada istrinya dan istrinya mengiyakannya, maka wajib, ini pendapat yang kedua, maka wajib bagi perempuan tersebut membayar kafarat. Tetapi kalau seandainya perempuan tersebut dipaksa oleh suaminya, maka dia tidak wajib untuk membayar kafarat. Ini pendapatnya siapa? Ini juga bukan pendapatnya saya. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau tadi pendapatnya Syafi'iyah, yang pertama. Syafi'iyah itu apa? Orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Kalau yang kedua pendapatnya Imam Syafi'i, dan pendapatnya diantara pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas ya? Jelas, ini tentang masalah jima atau yang membatalkan puasa itu melakukan melakukan hubungan suami istri ketika di siang bolong ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Tapi bagaimana kalau seandainya melakukannya lupa? Ya, mungkin nggak lupa, mungkin aja. Saya dapat faidah tadi dari salah satu ya yang kita kenal ya. Tadi saya ketika ke sana ke daerah Puntang siang, katanya kalau lupa itu nggak ada dokternya, bener nggak? Ya, berarti kalau lupa nggak ada dokternya itu bisa aja jadi kita lupa. Iya bisa jadi dia setelah sahur tidur mungkin tidur lagi sama istrinya, dia nggak sadar, tiba-tiba melakukan sesuatu yang diharamkan yang harus ditinggalkan ketika puasa di bulan Ramadan. Kalau dia lupa dia lupa kalau dia sedang puasa, lilir tiba-tiba langsung ketemu sama istrinya. Maka dikatakan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya Hasan Al-Basri mengatakan, apabila seseorang melakukan hubungan suami istri kemudian dia lupa, ya, maka ini tidak mengapa, asalkan lupa. Ya, asalnya lupa.
Tetapi jarang kalau puasa lupa masalah seperti itu, mungkin jarang ya. Jarang. Kalau setengah jam bukan lupa itu, beda lagi. Itu pura-pura lupa. Ya, kalau lupa itu lain halnya. Ya. Kemudian, ya, di antara poin yang bisa membatalkan puasa tadi jima, ya, berhubungan suami istri. Yang kedua adalah orang, nggak apa-apa ini karena ilmu harus disampaikan. Yaitu yang kedua adalah orang yang mengeluarkan mani tanpa berhubungan intim. Ya, ini poin yang kedua. Di antara yang membatalkan puasa, yaitu mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan intim. Kalau bahasa kitanya baik dengan cara onani ataupun cara bercumbu dengan istrinya tetapi berniat untuk mengeluarkan maninya tanpa melakukan hubungan intim. Ya, maka para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis kursi, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan taroka syahwatuhu, taroka ta'amuhu, wa syarabahu, wa syahwatuhu min ajli. Yaitu puasa itu apa? Meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya karena aku. Nabi yang menjelaskan, ya, Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Meskipun di sana ada pendapat, ya, dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm rahimahullah taala, begitu juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Nailul Autar, begitu juga Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau menjelaskan, di antaranya Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla mengatakan bahwasanya menurut beliau ini mengeluarkan air mani, ya, mengeluarkan air mani tanpa hubungan suami istri menurut Ibnu Hazm dan yang lainnya maka tidak membatalkan puasa. Meskipun para ulama ini memandang lebih condong kepada pendapat kuat, ya, tetapi lebih kehati-hatian seseorang tidak boleh melakukannya. Ya, kenapa? Harus kita jelaskan. Memang khilaf para ulama tentang masalah onani. Ya, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pendapat yang pertama, apabila seorang melakukan onani dengan tangan istrinya, maka sepakat para ulama membolehkannya. Ya, gimana Pak Haji? Langsung nyolek aja Pak Haji. Ini pertama. Kemudian yang kedua, apabila seseorang melakukan onani dilakukan dengan tangan perempuan asing, artinya bukan muhrim, maka sepakat ulama mengharamkannya. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang melakukan onani dengan tangan orang lain dari laki-laki, maka haram hukumnya, sepakatan para ulama. Kemudian hal yang keempat, ini ketawa-ketawa nih Mas ini. Hal yang keempat, apabila seseorang melakukan onani untuk meredam syahwatnya, maka kesepakatan ulama maka diharamkan. Tetapi kalau seandainya dia melakukan onani agar dia terhindar dari zina dan homoseksual, dengan dia menempuh puasa, dengan bertakwa, dengan berbagai cara dia untuk melakukannya, meninggalkan tersebut, kemudian dia tidak mampu, maka sebagian ulama mengatakan membolehkannya. Ya, tetapi ada yang lebih ini lagi, ya. Syekh Al-Khumisi itu mengatakan apa? Haramnya melakukan seseorang onani, mau sama istri ataupun sama yang lainnya. Ya, maka lebih baik menjauhkan saja, ya, karena diantaranya
mayoritas ulama mengatakan apa? Itu diantara pembatal dari puasa seseorang. Ya lebih baik dijauhkan saja. Ya jangan sampai melakukan hal demikian. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, ya, yang bisa membatalkan puasa seseorang, yaitu adalah sebagaimana yang kita ketahui adalah makan dan minum. Ya, kalau itu sudah tahu lah ya. Makan dan minum dengan sengaja, ya. Kalau dia tidak sengaja, maka dia tidak mengapa. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun." Ya, fa inna ma at'amahullahu wa saqahu. Man akala nasiyan, barang siapa yang dia makan nasiyan. Nasiyan itu apa? Bukan makan nasi. Man akala nasiyan, barang siapa makan nasi, bukan. Barang siapa yang dia makan nasiyan itu dalam keadaan lupa. Falyutimma saumahu, maka wajib bagi dia untuk melanjutkan puasanya ketika dia sadar. Ya, kemudian apa? Fa inna ma at'amahullahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberi makan dan minum. Ya, maka kalau seandainya seorang lupa, ya ini tidak masalah, ya, kalau seandainya lupa. Tapi jangan kayak kasusnya Kabayan, ya. Tahu kasusnya Kabayan dulu? Hah? Tahu nggak kasusnya Kabayan dulu? Dia berpuasa, pas pagi-pagi dia mau ke sawah gitu ya, bawa nasi 1 rantang. Alasannya naon? Ah, cenah paparentieun di mana poho cenah. Itu sudah diniatkan itu. Di mana poho gampang gitu. Itu Kabayan itu ya. Tapi nggak boleh ditiru. Nanti juga termasuk dalam masalah bab niat, nanti dijelaskan ya. Di bawah pelan-pelan. Yang penting yang kemarin kita paham, sekarang juga paham, harus kita ulang-ulang. Kalau nggak kita ulang-ulang ya sudahlah. Ini ilmu sayang, gitu ya. Sayang waktu, sayang kita sudah meninggalkan bersama keluarga, sayang kesempatan. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak memahami ilmu, harus kita paham. Jangan hanya sekedar mengeluh dengan, aduh saya mah kadang-kadang sulit, nggak berusaha. Kalau kita nggak berusaha, apa modal kita untuk menjadi orang yang lebih baik? Kalau kita banyak mengeluh, gampang, saya mah nggak kuat dan sebagainya, terus modal kita itu apa untuk menggapai surga ini? Untuk mendapatkan hidayah ini seperti apa? Dengan ilmu. Harus semangat. Ya, diulang-ulang, nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa, yang penting diulang-ulang. Ya, nggak mungkin gitu kan, kita mulai sudah setengah jam yang lalu nggak ada yang menempel, ya kebangetan lah. Tapi insya Allah ya pasti akan paham. Dulu saya punya teman, ya sekarang sudah jadi salah satu ustadz kibar, ya ustadz besar ya, sering muncul di UV TV, di Indonesia Bertauhid, sering muncul. Beliau itu dulu latar belakangnya bukan pesantren dulu. Beliau itu lulusan UGM, lupa saya lulusan kimia, yang jelas dia lulusan UGM. Ini teman saya, berangkat bareng, dia berangkat ke sana itu, dia udah lulus kuliah, saya baru SMA. Ya, ini bukan merendahkan, beliau nggak bisa ngomong bahasa Arab gitu. Ya modal nekat aja. Beliau juga ke sana nggak langsung kuliah lagi, ya masuk dulu ke Ma'had. Kalau kita lihat basicnya beda dengan kita yang sebelumnya pesantren. Ini orang, ya bisa katakan bahasa kasarnya orang awam, nggak bisa bahasa Arab. Cuman istrinya itu lulusan UIN kalau nggak salah, bahasa Arab, istrinya agak bisa. Ya, bahkan dia membaca Quran belum terlalu pandai gitu ya. Bahasa Arab kurang. Diajak ngomong sama orang Arab kadang nggak paham. Kadang belajar lebih nggak paham lagi karena gurunya di sana cepat-cepat gitu ya. Ya gurunya cepat-cepat menjelaskan. Makanya kadang saya juga cepat, mungkin kebiasaan di sana mungkin ya. Mungkin gitu ya. Nggak tahu tabiat saya juga. Nggak paham dia, tapi nggak pernah putus asa. Belajar usul salasah diulang, nggak tahu 3 kali, nggak tahu 4 kali diulang. Belajar nahu bahasa Arab diulang. Dia ulang, terus ulang-ulang, nggak pernah nggak pernah putus asa. Saya nggak pernah mendengar dia perkataan, aduh kayaknya saya nggak bisa ini. Saya lulusan umum ini, meskipun saya lulusan UGM, saya nggak bisa. Nggak pernah saya mendengar kata itu dari teman saya itu.
ya, tapi dengan sungguh-sungguh, ya. Kita harus positive thinking. Jangan kita mengeluh dikit-dikit, saya mah susah masuknya dan sebagainya. Kalau kita susah masuk, apa yang kita pegang dalam hidup kita ini? Ya, ilmu ini yang bermanfaat, berkeluar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, harus semangat. Akhirnya apa? Saya kaget, bukan kaget aneh gitu ya, tapi kaget bangga. Ketika saya sudah berpisah beberapa tahun, ya, saya pindah tempat belajar, beliau di tempat belajar yang semula, sampai saya nggak ketemu lagi dari situ sampai saya pulang nggak ketemu. Ketemu pas ada, kalau bahasa kerennya reunian gitu ya, alumni Yaman itu saya ketemu. Masya Allah, beliau udah menjadi salah satu ustadz besar dalam salah satu stasiun televisi yang kita kenal. Ya salah satunya VTV gitu dan sebagainya. Beliau jadi ustadz besar. Ya, ini apa menandakan? Kadang saya iri juga gitu loh. Karena dengan kesungguhannya bisa mengikuti pelajaran dengan cepat. Ya, bisa bahkan bahasa Arabnya itu lebih cepat daripada orang-orang kalau kata kita mah orang-orang yang bujang. Yang mana orang bujang itu, orang yang nggak menikah itu kan tinggal di asrama tuh. Orang Sunda ya ketemu dengan orang Sunda ngomong Sunda. Orang Jawa ketemu dengan Jawa ngomong bahasa Jawa. Ngomong bahasa Indonesia. Beliau itu karena mungkin udah suami istri, sering sama istrinya, ya, belajar bahasa Arab, akhirnya apa? Akhirnya ya menjadi orang yang Masya Allah dipandang memiliki keistimewaan dalam masalah ilmu agama. Ya, ini harus ini. Makanya dari situ saya ingat ya perkataannya Syekh Abdul Hasan hafizahullah taala, begitu juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya pernikahan itu yu'inu ala thalabil ilm. Orang menikah itu membantu bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Ya, orang menikah itu membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Ya, kadang ada orang yang mungkin pemahamannya kalau sudah nikah sibuk dan sebagainya. Enggak. Dan ini saya menyaksikan dengan sesungguhnya. Orang yang sudah menikah itu jauh lebih bersemangat daripada orang-orang yang bujang. Ya, kita harus lebih semangat lagi ya. Ya. Jadi ngebahas kesana kemari. Ya, jadi sampai mana tadi? Membahas pembatal itu sampai mana tadi? Sampai orang yang mengeluarkan mani dikeluarkan dengan cara apa? Tidak melakukan hubungan intim. Adapun seseorang yang keluar mani, ya, tidak sengaja, mungkin dengan bermimpi, ya, atau mungkin dengan menghayal sesuatu tapi tanpa diniatkan, kemudian keluar, ya, maka seseorang dalam hal tersebut tidak membatalkan puasa, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam berbagai ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan sesuatu dalam hatinya, malam ta'malu walam tatakallam, selama dia memikirkan sesuatu atau berniat sesuatu, malam ta'mal walam tatakallam, dia tidak mengamalkannya dan dia tidak mengucapkannya, maka dia dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Begitu juga orang yang bermimpi, ya, tidur siang misalkan mimpi, itu nggak membatalkan puasa, ya cukup bagi dia untuk mandi janabah. Ya, mungkin kesempatan ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas lagi hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang memang tidak membatalkan puasa yang tadi ya, seperti orang mandi dan sebagainya. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas kembali ya. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.